Pernahkah kamu merasa Tuhan diam terlalu lama? Firman dan renungan ini untukmu yang sedang lelah menunggu, tapi masih percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Shalom. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu, kita akan berdoa bersama. Ada sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat memberi kehidupan, tentang belajar bagaimana menantikan Tuhan. Dan menantikan Tuhan bukan berarti berdiri diam dalam frustrasi, tetapi berdiri dengan aman dalam iman. Karena apa yang mungkin terlihat bagi kita sebagai penundaan, sebenarnya bisa jadi perlindungan ilahi yang menyamar. Doa yang belum terjawab itu mungkin sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang terlalu berat bagi jiwamu. Pintu yang tertutup mungkin adalah tangan penuh kasih yang sedang mengarahkanmu ke pintu yang lebih baik. Kita tidak selalu dapat melihatnya saat itu juga. Betapa sulitnya bagi hati manusia kita untuk memahami ini. Kita lelah. Kita letih. Kita menggulir media sosial dan melihat orang lain merayakan tonggak pencapaian, pernikahan, promosi, doa-doa yang terjawab. Dan diam-diam kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau lupa padaku? Mengapa Engkau membuatku menunggu ketika yang lain tampak terus melangkah maju? Dan di saat rentan itulah, godaan datang. Godaan untuk berlari lebih dulu. Membuat jalan kita sendiri. Melakukan sesuatu hanya untuk meredakan rasa sakit. Tapi izinkan aku mengingatkanmu hari ini. Jangan mendahului Tuhan. Jangan membuka pintu yang telah Ia tutup. Jangan mencoba memaksakan jawaban ketika Ia masih sedang mengajarkanmu bagaimana percaya. Waktu tunggu yang kamu alami mungkin sedang menyelamatkanmu dari patah hati. Mungkin sedang melindungimu dari kekecewaan. Bahkan mungkin sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang saat ini kamu doakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah tidak siap. Tidak pernah panik mencari jalan keluar. Dia melihat akhir dari awal. Dia tahu apa yang akan datang di tikungan yang tidak dapat kamu lihat. Dia tahu seberapa berat berkat yang telah kamu minta. Dan Dia tahu kekuatan yang dibutuhkan rohmu untuk menanggungnya dengan baik. Karena kadang Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkan janjinya, Dia sedang mempersiapkan kamu. Jadi mungkin, musim penantian ini bukanlah beban. Mungkin ini adalah berkat yang tersembunyi. Mungkin ini adalah tempat Tuhan sedang menyembuhkan bagian dirimu yang bahkan kamu tidak tahu sedang rusak. Mungkin ini tempat Dia memangkas bagian dari dirimu yang tidak bisa ikut ke tempat tujuanmu berikutnya. Mungkin ini tempat Dia menyelaraskan keinginanmu dengan kehendak-Nya. Dan mungkin, ini tempat Dia mengajarkanmu bahwa hadirat-Nya tidak hanya ditemukan dalam terobosan, tetapi juga dalam keheningan di antaranya. Menanti Tuhan bukan waktu yang terbuang. Ini adalah waktu yang sakral. Waktu pemurnian. Waktu yang penuh dengan mukjizat tak terlihat, pelajaran diam-diam, dan penguatan jiwa yang mendalam. Sementara dunia terburu-buru dan berlomba, Tuhan mengundangmu untuk melambat. Untuk bernapas. Untuk percaya. Untuk yakin bahwa jalannya lebih tinggi, pikirannya lebih bijaksana, dan waktunya sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini berulang kali. Mazmur 46 ayat 10 berkata, Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ini adalah undangan ilahi untuk masuk ke dalam keheningan, percaya bahwa Ia masih memegang kendali. Mazmur 25 ayat 4-5 berkata, Tunjukkanlah kepadaku jalan-jalan-Mu, ya Tuhan, ajarkanlah aku jalan-jalan-Mu. Tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarkanlah aku, sebab Engkaulah Allah keselamatanku, kepadamulah aku berharap sepanjang hari.
Penantian seperti itu adalah ketergantungan yang aktif. Berjalan bersama Tuhan dalam iramanya, bukan menyeretnya ke dalam rencana kita, tetapi memintanya untuk memimpin. Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya." Kadang bagian tersulit dari menunggu adalah menyaksikan orang lain menerima apa yang kita doakan. Namun disitulah kepercayaan menjadi nyata. Ketika kita memilih untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain tidak membatalkan kebaikannya kepada kita, cerita hidupmu tidak tertinggal. Itu sedang ditulis oleh penulis ilahi yang tidak pernah lupa satu kata pun. Dan dalam Mazmur 62 ayat 5-6, kita menemukan jaminan indah ini. "Hanya kepada Allah saja aku menyerahkan diriku dengan tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Itulah iman yang meneguhkanmu ketika segalanya di sekelilingmu terasa tak stabil. Itulah harapan yang membuatmu tetap teguh selama penantian. Bukan untuk hidup yang sempurna, tetapi agar Tuhan dimuliakan dalam prosesnya. Sekarang, mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang terkasih, ini aku lagi, merindukan untuk beristirahat di dalam Engkau. Aku mungkin tidak punya semua kata-kata, tetapi Engkau melihat segalanya yang ada di dalam diriku. Engkau tahu pikiran-pikiran yang mengaduk jiwaku. Engkau tahu betapa mudahnya aku menjadi cemas. Betapa sering aku merindukan kemajuan. Ingin melihat gerakan. Ingin menyaksikan jawaban atas doa-doaku. Ada hari-hari, Tuhan, di mana aku bangun dengan beban, kapan, yang menekan berat di dadaku. Kapan semuanya akan berubah? Kapan aku akan melihat terobosan? Kapan potongan-potongan hidup ini akan menyatu? Namun bahkan dalam saat-saat kerinduan itu, sesuatu di dalam diriku tahu, berlari mendahuluimu tidak akan pernah membawaku pada damai. Jadi hari ini, sekali lagi, aku memilih untuk menyerah. Jika Engkau memintaku untuk menunggu, maka aku akan menunggu. Jika keheningan ini adalah musim perlindungan, maka aku akan bersyukur karena Engkau telah melindungiku dari apa yang belum bisa kulihat. Jika ketenangan ini adalah caramu membentukku untuk sesuatu yang lebih besar, maka aku akan memujimu, bahkan ketika aku belum memahami tujuannya. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah menyia-nyiakan satu musim pun. Dan jika penantian ini sedang menyelamatkanku dari bahaya, dari langkah yang salah, dari patah hati, maka terima kasih. Terima kasih karena Engkau menahanku saat aku akan berlari ke arah yang bukan untukku. Tolong aku, Yesus. Jangan biarkan aku panik saat waktu terasa lebih lama dari yang kuharapkan. Tolong aku untuk menolak keinginan mengambil pena dan menulis akhir ceritaku sendiri. Ingatkan aku bahwa waktumu bukan lambat. Waktumu berdaulat. Waktumu penuh kasih. Waktumu disengaja. Engkau tidak hanya bekerja dalam hasil akhirnya. Engkau sedang bekerja dalam diriku. Maka berikan aku anugerah untuk berjalan seirama denganmu. Bukan dengan ritmeku sendiri. Ajarku bagaimana bernapas dalam dan beristirahat dalam iramamu. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hanya percaya ketika aku mengerti. Aku ingin menjadi seseorang yang percaya bahkan dalam kegelapan. Aku ingin tahu seperti apa rasanya bersandar pada lengan Sang Juru Selamat yang tidak pernah gagal. Firman-Mu dalam Mazmur 123 ayat 2 berkata, "Seperti mata para hamba memandang kepada tangan tuannya, seperti mata seorang pelayan perempuan kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan,
Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Itulah yang aku inginkan, Tuhan. Aku ingin memfokuskan pandanganku bukan pada sekelilingku, bukan pada kalender, bukan pada pencapaian orang lain, tetapi hanya kepadamu, kepada tangan-Mu, kepada kebaikan-Mu, kepada hatimu yang setia. Firman-Mu dalam Mika 7 ayat 7 berkata, "Tetapi aku, kepada Tuhan aku akan berpaling. Aku akan menanti Allah keselamatanku. Allahku akan mendengarkan aku." Sungguh janji yang indah. Bahkan ketika musuh membisikkan kebohongan dan mencoba menabur keraguan di hatiku. Bahkan ketika keputusasaan mengatakan aku telah melewatkannya, atau bahwa sudah terlambat. Aku memilih untuk mempercayai firman-Mu lebih dari semua kebohongan. Engkau akan mendengarkanku. Engkau sudah mendengarku. Dan keheningan-Mu bukanlah pengabaian. Itu selalu kasih. Tuhan, biarkan rohku terbakar dengan iman yang sabar. Biarkan api yang telah Engkau tanam dalam diriku tetap hidup. Bahkan ketika jawabannya terasa jauh. Jangan biarkan penantianku membuatku pahit. Biarkan itu membuatku lebih baik. Lebih berani, biarkan itu memperdalam akarku. Sehingga ketika angin datang, aku tidak akan tergoyahkan. Tuhan, Engkau belum pernah gagal sebelumnya. Bahkan ketika aku tidak mengerti jalan-Mu, Engkau tetap membimbingku. Bahkan ketika aku berpikir Engkau diam, Engkau sedang bekerja di balik layar. Engkau sedang menggeser potongan-potongan, menyelaraskan waktu, mempersiapkan hati, membuka pintu yang bahkan belum aku tahu ada. Dan aku tahu ini, Tuhan, Engkau tidak akan mulai gagal sekarang. Tangan yang sama yang memikul salib sedang memikul aku hari ini. Dan suara yang sama yang berkata, "Diam, tenanglah," kepada badai, sedang membisikkan ketenangan pada hatiku yang gelisah sekarang juga. Ratapan 3 ayat 26 memberitahuku, adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Maka hari ini, Tuhan, aku membuat sebuah pilihan. Aku akan menunggu. Bukan dengan kata-kata cemas yang mencoba mengisi keheningan. Bukan dengan langkah gelisah atau keluhan yang tak sabar. Tetapi dengan kepercayaan penuh. Terima kasih, Tuhan, untuk musim penantian ini. Terima kasih untuk apa yang sedang Engkau bentuk dalam diriku melalui masa ini. Terima kasih karena Engkau tidak hanya sedang mempersiapkan berkat. Engkau sedang mempersiapkanku untuk dapat memegangnya dengan kedewasaan, kerendahan hati, dan sukacita. Terima kasih karena ketika jawaban itu datang, itu akan lebih indah, lebih bermakna, dan lebih bertahan lama dari apapun yang bisa kubangun dengan kekuatanku sendiri. Tolong aku untuk tidak terburu-buru melewati pelajaran yang tersembunyi dalam keheningan yang kudus ini. Tolong aku untuk tetap hadir, tetap bisa diajar, tetap dekat. Aku memilih untuk tetap tinggal di sini bersamamu. Maka sekali lagi, aku menyerahkan semuanya. Pertanyaanku, jadwalku, kebutuhanku untuk tahu. Aku letakkan di kaki-Mu, Tuhanku yang setia. Karena aku percaya kepadamu lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini juga menjadi nyata dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus,
Tuliskan di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu hari ini dan selamanya.